Jadi di konten gua kali ini gua pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama teman gua tentang susahnya nyari pekerjaan di tahun sekarang. Inti dari video ini adalah gua pengen nyampein kalau kita sebagai masyarakat biasa itu punya suara juga buat ngeutarain apa yang kita rasain. Jadi di sini gue udah nyiapin beberapa pertanyaan. Ini buat ngewakilin generasi milenial ya, yang lulusan tahun 2018, 2019, 2020 dan seterusnya. ngerokok ya? Boleh. Apalagi buat zaman Covid kayak gini ya. Jadi langsung aja kita mulai dengan siapa? Nama gua JJ, biasa dipanggil JJ, nama asli gua Arpan. Nama panggilannya Arpan Maulana. Dia dulu nyanyi di Gigi ya. Iya. Arpan Maulana. Ya, jadi dia lulusan bareng sama gue tahun 2019. Jadi kita sama-sama ngerasain gimana susahnya nyari pekerjaan di tahun sekarang atau tahun Covid sekarang. Jadi langsung saja, tema buat konten gue kali ini adalah susahnya nyari kerja di era milenial. Yang dimaksud era milenial itu adalah mungkin lulusan yang baru kenal HP sih, kayak lulusan tahun 2018, 2019 dan 2020. Itu era milenial ya. Jadi di era milenial ini emang susah banget nyari kerja. Susah banget tuh. Saingannya sama orang jauh, apalagi zaman-zamannya Covid. Langsung aja ke pertanyaan pertama, Pan ya. Salah. Menurut lu, ilmu-ilmu pelajaran atau ilmu pokok jurusan itu berguna banget atau enggak? Tergantung orang. Ketika lulus, misalkan jurusan lu mesin nih, ilmu itu berguna nggak pas lu lulus di luaran di area pekerjaan itu? Tergantung kerjaan, tergantung orang, kata gue bilang tadi. Kalau misalkan dia jurusan mesin, kerjanya di mesin juga ya, ilmu itu berguna. Kalau dia jurusan mesin, kerjanya di komputer, mana bisa berguna. Emang kadang balik lagi masing-masing. ada yang lulusan mesin kerja jadi pelayan. Ya, Contohnya, gua berguna gak mesinnya? berguna. Kalau kehidupan sehari-hari di motor, lu kan Iya, jadi intinya itu lu SMK mesin, tapi lu kerja di office pasti ilmunya bakal berguna walaupun sedikit juga ya. sedikit. Kalau mau banyak tergantung orangnya. Question kedua. Itu kedua aja. Soalnya ini ada yang dalam sih pertanyaannya. Menurut lu, cita-cita masih penting apa enggak? Atau yang penting kerja dapat duit makan? Sama kayak jawaban pertama, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau orang yang pengen banget ngejar cita-cita itu penting. Kalau orang yang cuma mindsetnya cuma makan, kerja, dapat duit, tidur, udah gitu dong, cita-cita gak penting. Jadi kalau orang yang nyantai mungkin Nyantai ya. gak mikirin cita-cita. Gak mikirin cita-cita, yang penting dapat duit. Nah Duit iya. makan. Tapi kalau menurut gua cita-cita itu penting. Penting Menurut gua pribadi. Apalagi mau lu sukses tapi nggak ada tujuan itu Iya, pusing. cita-cita itu Pusing. tujuan. Pertanyaan ketiga, Bang. Cepet banget. Yui. Lu jangan jawab dulu ya sebelum gua selesai ya. Apa keluh kesah lu selama lu nganggur atau susahnya nyari kerja? Misalnya lu susah dapet kerja karena faktor calo atau faktor persaingan. Gue minta jawaban lu yang jelek sama jawaban yang positif. Kalau kesah. Misalkan kalau kesah lu selama lu nganggur gitu karena persaingan apa enggak? Karena calo mungkin ya, lebih banyak orang di calo. Kan ada yang positif ada yang negatif tuh jawabannya. Zamannya sekarang zaman beda ya. Zaman Covid kayak gini. Masih banyak sih kalau kesana. Gara-gara Ya gara-gara ini nih Covid, pandemi, makin susah nyari kerja. Terus juga saingan dari orang luar, saingan dari kayak Jawa, Kalimantan. semuanya banyak. Terus apa lagi? Ya gitu-gitu aja sih yang susah. dampak baiknya apa? Gue bisa bebas. Waktu gue free banyak. Yeah. Dampak baiknya lu lebih banyak waktu. Iya, lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu, bisa ngeapresiasiin diri lu ya. Yoi, bisa naik gunung kemana-mana. Ngekspresiin hobi lu, Yoi. naik gunung tanpa mikirin pekerjaan lu. Iya, tapi gak punya duit itu sisi buruknya. Iya, jadi zaman-zamannya Covid kayak gini lebih susah atau lebih diduluin orang yang pakai calo. Sisi buruknya kayak gitu, dan sisi positifnya adalah lu lebih banyak waktu Buat keluarga terutama. buat keluarga, Yang udah berkeluarga. banyak waktu buat hobi lu lah, kayak main game. Siapa tuh lu jadi gamers
tampan idaman gitu. Apa enggak lu gamers iya. rap. Apa enggak lu kalau demen ngedaki lu bisa banyak waktu ngedaki. Iya, tapi duitnya nggak ada. Tapi duitnya nggak ada. Jeleknya itu, duitnya nggak ada. Nah, Gue minum pik. yoi, yang dulu aja. Anjay. Formal banget ya. Nah, itu. Question number 4. Nah, gue nanya versi lu ya. Menurut lu, calo itu gimana sih dalam dunia pencarian kerja? Jawaban positif sama negatif. Calo. Jadi buat orang yang nggak tahu, calo itu orang yang bisa nyalurin orang kayak kita masuk kerja lebih gampang dengan cara bayar duit lebih dulu atau bayar ADM. Biasanya kisaran 4 juta sampai 5 juta sih. Jadi lu bisa diduluin dibanding orang-orang yang normal pakai cara yang umum. Gimana, Bang? Menurut lu calo gimana? Ada baik ada buruknya juga sih. Iya. Baiknya. Ya baiknya kita dapat kerja. Kalau yang pengen orang yang pengen kerja banget terus dia agak nggak ada channel ada apa-apa, susah buat masuk kerja, ada calo. Jadi lebih mudah. Lebih mudah walaupun bayar. Buruknya ya gitu. Orang-orang yang pengen natural, yang pengen resmi itu masuk jadi kalah sama yang pakai calo. Diduluin orang yang berada. Orang yang berani modal duluan mungkin ya. Iya. Susah itu. Zaman sekarang masuk kerja gak pakai calo susah. Ya, iya emang. Kalau zaman 2010 gampang. Zaman kerja masuk kerja gara-gara skill. Iya, skill Punya sama skill bisa masuk kerja. sama PT nyari. Iya, PT PT nyari. dibutuhin tahun 2010 gitu. Kalau Sekarang 2018 sampai sekarang, calo is number 1. Question number 5. Nomor 5. Menurut lu atau menurut kalian di umur 20 tahun atau di umur kayak kita ini penting gak sih masalah percintaan? Atau lebih ke bodo amat bikin ganggu? Kayak di umur kayak kita tuh lebih condong ke percintaan atau enggak bodo amat lah gitu. Udah yang ngatur. Gimana menurut lu? tergantung orangnya. Ada orangnya? Ada orang yang dia harus butuh banget dorongan, butuh banget support, butuh banget semangat. Ada yang orang yang bodo amat sama semua itu, yang penting gua kerja, sukses, cari duit, bahagian orang tua, baru mikirin percintaan. Jadi ada orang yang Ada, dikit-dikit pician gitu. ya dikit-dikit bucin. Temen gua ada yang wudu aja pician bro. Anjir, serius? Temen gua Siapa? ada temen gua. Jadi kalau kita main, ini contoh orang yang butuh dorongan ya, saking butuh dorongan sampai didorong mati ya, ditendang gitu. Enggak segitunya, udah sambil bice boy. Fakta, ini fakta. Ada teman gua main nongkrong, pician, bagian apa begini nih? Kayak aku pijat dulu ya, aku dulu ya gitu. Pician kan 5:30, sholat maghrib tuh, HP-nya dibawa, dia taruh di atas, dia wudu aja gini. Saking bucinnya gitu ya. Itu contoh bucin atau bukan cinta. Tapi ada juga orang yang nyantai. Nyantai itu bukan berarti gak mikirin jodoh. Iya. Justru dia mikirin jodoh. Gimana caranya? Pasangan gua dia ke depannya hidupnya kayak gimana kayak gitu. Atau ngepastiin hubungan lah ya. Jangan dimainin doang, diapelin doang tapi nggak dinikahin. Iya. Banyak ini kayak gitu. Atau enggak pacaran doang tapi nikahnya sama yang lain. Ada juga yang kayak gini. Dia udah emang pacaran ya, udah ada hubungan. Tapi sama-sama saling ngerti. Gak terlalu bucin banget. Komitmen, gak terlalu bucin banget, gak terlalu biasa banget. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau lu puyeng sama keduanya nih, antara bodo amat sama dorongan, lu di tengah-tengah aja. Komitmen. Yang penting lu percaya, yang penting lu jaga komitmen lu. Saling janji lah gitu. Jarang sih. Jarang itu. Iya, dikit-dikit komitmen malah ujungnya dilanggar juga kan, dilanggar terus ya. Komitmen ketemu cewek cantik dikit dulu neng. Sekarang mah jodoh gimana yang duluan? Jodoh gimana yang duluan sekarang? Siap dah. Gimana yang siap? Pertanyaan nomor 6, number 6. Main dulu. Setelah bahas percintaan jadi apa sih? Nomor 6, gue minta pendapat kalian pentingnya
lu ya, termasuk laki-laki mikir lebih tua dibanding umurnya, atau mending nyantai jalanin semuanya udah ada yang atur? Penting nggak sih mikir lebih tua dibanding umur? Menurut lu? Penting. Pentingnya Lu kalau kayak gitu-gitu aja ya stuck di situ ya? susah buat jalanin itu. Kecuali orang tua lu kayak turunan kayak Rapatar. kayak Rapatar ya, baru lahir aja Udah layak. Messi ada 5 ya, padahal dia baru lahir. Ini kayak kita mah penting banget yang ke jalan sederhana, terlibat buat mikirin masa depan, jangan dipikirin doang sih, Sambil dijalanin. jalanin, Jadi lakuin. mikir doang kalau nggak gerak sama aja bohong gitu. Mikir dikit gerak banyak. Dua-duanya seimbang sih menurut gua. Buat orang yang nyantai, apa pesan-pesan dari lu supaya dia sedikit lah gerak? Mungkin jangan terlalu apa. Penyesalan datang di akhir. Kalau lu mau malas-malasan, kalau orang tua lu masih lengkap, kalau lu lagi malas-malasan nih, ingat baik-baik muka orang tua lu kayak gimana dulunya. Ingat baik-baik muka orang tua kayak gimana? Sedih banget. Gimana cara dia Ngebahagiain lu, ngegedein lu kayak gimana caranya? Gimana cara dia perjuangan dia? ngebikin lu sampai gede kayak gini kayak gimana gitu. Ya enak mungkin. Jadi lu boleh nyantai asal teman-teman atau orang dekat lu itu udah bisa lu hadapin semuanya, kayak udah bisa lu tanggung semuanya lah gitu, udah bisa lu balas semuanya, baru lu nyantai di situ. Bisa orang tua aja belum lu balas, lu di situ nggak boleh nyantai. Jadi beban doang. Tapi yang balik lagi ya, namanya hidup kan nggak ada yang tahu kan, sama nggak ada yang bisa ngatur. Iya. Ada orang kaya yang dari awal kaya, ada yang orang kaya yang dari awal kecil dia ngerinis kredit jadi kaya. Banyak Sule juga dari miskin. Sule pelawak dari lucu, dari bawah. dari bikin orang ketawa sampai ngetawain orang ya. Question nomor siapa? Pertanyaan 7. Gue pengen tahu nih target, tujuan atau keinginan lu yang pengen banget lu dapetin di umur yang masih muda ini. Buat kalian juga ya, target tujuan yang pengen kalian dapetin di umur yang kalian masih, mungkin ada yang masih sekolah atau enggak yang baru lulus. Selepas dari semua kekurangan di diri lu, selepas dari semua kekurangan di diri kalian pasti punya target tersendiri buat diri kalian ya. Ini buat diri sendiri. Apa? Gua pengen banget dari dulu. Bawa emak gua naik haji sih. Itu pengen banget. Itu yang utama ya. Utama. Bikin orang lain kayak gitu. Jadi orang tua bangga. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.